dari kelompok 11 shift 4 akan menjelaskan tutorial cara membuat DFD menggunakan Power Designer. Nah, pertama itu kita akan membuka Power Designer. Oke. Kemudian kita create model dan dipilih pada kategori item yaitu data flow diagram. Enter. Nah, pertama itu akan membuat pada level 0 yang kita perlukan ada satu proses dan dua external entity. Kemudian untuk mengganti nama pada external entity dan proses dengan cara mengklik dua kali. Pada external entity pertama kita ganti jadi mahasiswa. Kemudian enter. Kemudian external entity kedua kita ganti. Kita klik dua kali lagi. Terus kemudian diganti menjadi dosen wali. Enter. Pada proses kita ganti nama dengan cara yang sama menjadi IGADIS. Kemudian untuk menghubungkan entity proses external entity dengan proses kita gunakan flow atau research flow. Pada mahasiswa external entity mahasiswa dan proses IGADIS terdapat dua flow. Kemudian IGADIS ke dosen wali terdapat satu flow. Nah, kemudian kita akan memberi nama pada masing-masing flow tersebut dengan cara model, kemudian data, dan kita masukkan nama-nama yang sesuai yang kita inginkan. Pada level 0 ini ada 4 nama yang diberikan. Yang pertama data fungsional, kemudian data makro, dan yang terakhir formal. Kemudian cara untuk memberi nama pada masing-masing flow, misalnya kita klik flow yang diinginkan, kemudian klik kanan properties, kemudian kita pilih data, kemudian add object, yaitu kita pilih data fungsioner sampai ada constraint, oke, kemudian oke lagi. Nah, kemudian pada flow yang lainnya kita lakukan hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Sama juga seperti yang tadi, yang pertama. Selesai. Kemudian untuk memunculkan namanya kita klik kanan pada backgroundnya, kemudian kita klik diagram preference, display preference, kemudian pada flow kita ganti dengan format menjadi data list, kemudian satu lagi pada resource flow kita ganti menjadi data list, dan oke. Ketika ada di sini kita pilih all symbols. Oke, maka akan keluar semua keterangan pada masing-masing flow. Nah, kemudian klik ini untuk proses, klik proses, terus klik kanan, terus kita pilih proses, kemudian klik kanan lagi, kemudian kita klik diagram, lanjut ke level 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya. Untuk ini kita sudah berada di dalam proses IGADIS. Jadi hal pertama yang kita lakukan menambahkan proses yang dilakukan, itu nama prosesnya input mata kuliah. Input mata kuliah. Nah, kita klik OK. Ini dalam input mata kuliah ada beberapa flow. Ada kita tambahkan flow-nya dulu mungkin. 1, 2, 3, 4, dan ada data store. Artinya data store, kita tambahkan flow-nya juga ke data store. Nah, kita harus mendeklarasikan data yang kita butuhkan. Jadi di sini ada data, kita tambahkan data, sudah ada di sini. Jadi ada data input matkul, ada data KSM, ada permohonan ACC. Di sini sudah ada, jadi kita oke. Nah, untuk itu kita menambahkannya di sini, kita klik kanan untuk setiap flow, klik kanan, terus kita menambahkan klik properties, kemudian data, add data, dan dalam ini pilih input matkul untuk proses yang ini. Oke, terus yang ini kita properties lagi, kita pilih permohonan ACC. Oke, kemudian yang ini kita pilih add data, properties, data, add data, kita pilih KSM. Yang ini kita pilih mungkin dari data yang sebelumnya, yang di utama, yaitu kita klik dulu data flow yang utama, terus pilih approval, oke. Kemudian yang ini kita juga ambil dari proses yang utama, ada data, terus add data, terus pilih yang dari proses utama, yaitu data mata kuliah, terus klik OK. Nah, ini mungkin proses dari level 1. Untuk masuk ke dalam proses input mata kuliah, klik kanan di proses utama, proses input mata kuliah, terus di compose proses. Nah, setelah itu kita pilih open diagram. Nah, ini kita sudah berada di dalam ini, di dalam bisnis proses 1. Tapi ini kita tadi lupa nama data store-nya, jadi kita ubah dulu data store yang ini menjadi data mata kuliah. Kemudian kita klik OK. Nah, kita masuk lagi. Nah, ini merupakan proses dalam data mata kuliah. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan proses dari apa yang dikerjakan teman saya tadi. Di sini saya akan membuat level 2. Dimana level 2 ini adalah breakdown dari data untuk mata kuliah. Dimana di situ ada kondisional. Sebelum untuk mata kuliah, maka kita harus mengisi sebuah kuesioner terlebih dahulu. Baik, langkah pertama adalah kita akan memasukkan satu proses di sini. Dan kita akan beri nama isi kuesioner. Klik name isi kuesioner. Oke. Setelah itu kita memasukkan flow atau alirannya dari masa tersebut ke isi kuesioner dan lalu dilanjutkan pada semuanya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan sebuah data satu lagi di sebelah sini. Ini adalah data kuesioner, dimana kuesioner akan dikumpulkan seperti itu. Jadi sebenarnya kita memasukkan sebuah flow-nya. Satu lagi di sini. Baik.
Nah sekarang setelah kita masukkan flow ya, kita akan memberi keterangan kepada terhadap flow ini, dimana flow tersebut itu memperhatikan apa atau ini seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Nah kita akan memasukkan satu flow yang belum didaftarkan atau belum dicatatkan di data atau di data itu adalah kuesioner. Kita masukkan kuesioner. Oke. Setelah itu kita meringankan atau kita memberi keterangan, memberi identitas keterangan tersebut. Dengan cara klik kanan berapa pasti dan berapa tulis data, mencari data ini kuesioner. Ini kita inputkan ke properties data. Ini keterangan ini adalah kondisi data kuesioner yang sudah diinputkan sebelumnya. Kita akan mau call atau mengambil di data diagram yang cukup lebih luas untuk inputnya, atau kita bisa melihat contohnya untuk di data kuesioner. Oke, berikutnya juga ini flow di sini adalah kuesioner yang kita semua kali. Setelah itu sebenarnya sudah selesai ya, adalah flow-nya atau ini adalah DFD-nya di level 2. Nah sekarang kita akan menampilkan flow ya, keterangan flow-nya di sini kan masih tidak terlihat. Dengan cara di kanan pada background, kalau display preference, memilih flow, checklist di database, lalu di resources flow, checklist juga di database. Oke, dan pada teknik memilih simbol. Oke, baik. Ini adalah sudah terlihat ya data flow-nya dari flow tersebut. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum.